Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa minggu depan chapter 1048 libur. Dikarenakan pada hari itu ada Golden Week yang mengharuskan selama 7 hari para pekerja libur. Sehingga chapter 1048 kemungkinan besar muncul pada minggu depan. Nah, karena saking penasarannya dengan chapter 1048, kami mendapat satu poin penting dari chapter itu yang berkaitan dengan chapter 1048. Seperti biasa bagi kalian yang tidak suka dengan spoiler seperti ini, kalian bisa tonton video lainnya, dikarenakan video ini berisi dengan full spoiler. Daripada penasaran dengan apa yang terjadi pada cerita selanjutnya, let's check this out. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut spoiler One Piece chapter 1048 versi Efek Anime. Seusai chapter kemarin terdapat beberapa hal menarik yang kita bisa bahas untuk mengetahui lanjutan chapter 1048. Seperti yang kita tahu dalam panel terakhir itu, Luffy kembali menunjukkan tajinya dengan cara membesarkan tangannya melebihi besar dari Onigashima. Tak hanya membesarkannya saja, dia juga melapisi tangannya dengan haki. Pertanyaannya, apakah di dalam serangan itu juga ditambah dengan haki Ryu? Untuk yang satu ini masih belum jelas kebenarannya. Namun jika melihat dari perkataan Luffy yang berkata seperti ini, dia akan mengakhiri semuanya di sini sekarang juga. Mengacu dari situ bisa saja Luffy memusatkan semua kekuatannya dalam satu serangan saja. Sehingga dia berkata ini adalah serangan terakhirnya. Lalu apakah mungkin ini adalah serangan terakhir dari Luffy? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kita spekulasikan yang iyanya dulu. Bila ini adalah serangan terakhirnya, maka dalam chapter selanjutnya adalah kekalahan dari Kaido. Dan jika begitu, seharusnya judul dari bab 1047 harusnya Luffy melawan Kaido, bukan langit di atas ibu kota. Setelah membacanya, inti dari chapter ini menyimpulkan kekuatan Luffy yang berada di atas langit juga bisa berartikan dengan para penduduk melepaskan lampion di atas ibu kota. Bila kita mengartikan lampion yang dilepaskan ke udara, merupakan simbol yang sakral untuk melepaskan hal-hal negatif di dalam diri. Biasanya setiap lampion yang diterbangkan berisikan doa dan harapan bagi setiap umat Buddha. Nah, yang melepaskan lampion pada chapter ini adalah para penduduk ibu kota. Mereka berharap bahwa besok bisa hidup lebih baik lagi, beserta bisa bersenang-senang seperti ini lagi. Mengingat hari berikutnya, mereka akan menjadi budak lagi dari Orochi, hingga penderitaan yang menantinya. Kesimpulannya, chapter ini sangat menggambarkan hal tersebut, bahwa secara tidak langsung para penduduk yang tidak mengetahui pertarungan berharap kepada Luffy untuk bisa mengalahkan Kaido. Tentunya juga membawa kematian kepada Orochi. Kesimpulannya, Kaido akan kalah pada chapter selanjutnya adalah kesalahan. Karena hal ini sudah diperlihatkan beberapa kali. Contohnya tak usah jauh-jauh, yakni pada saat pertarungan krusial dari Law dan Kid melawan Big Mom. Sudah kita ketahui dalam pertarungan itu, Kid dan Law beberapa kali tergeletak sampai banjir darah terkena bogeman dari Big Mom. Sampai akhirnya, mereka bisa membalikan keadaan dengan kekuatan awakening mereka. Kemudian sebelum kekalahan dari Big Mom, disitulah judul chapternya ialah Kid dan Law versus Big Mom. Yang inti ceritanya, Big Mom akhirnya dikalahkan dalam 2 chapter beruntun. Sebab dari itu kami berpikir bahwa dalam chapter berikutnya Kaido belum kalah, melainkan bisa memberi perlawanan. Lanjut dari spekulasi jika Kaido tidak kalah setelah menerima serangan sebesar itu. Spekulasinya seperti ini. Menurut kami masih banyak acuan yang menggambarkan hal ini. Karena di sini kita masih mengetahui sekarang Momonosuke masih belum sanggup untuk mengeluarkan awan Homura Gomu untuk menggantikan awan dari Kaido. Karena dari awal memang dia tidak tahu kekuatannya sendiri. Akankah bisa Momo mengeluarkan kekuatan awan itu untuk menghentikan Onigashima agar tidak terjatuh? Jawabannya sangatlah bisa, walaupun caranya mungkin agak berbeda dibandingkan dengan Kaido. Nah, kenapa seperti itu? Karena dalam waktu dekat, Momonosuke diharuskan untuk memindahkan Onigashima secara singkat sebelum tangan dari Luffy mengenainya. Pastinya Momo yang terdesak pun sangat panik dan tidak bisa berkonsentrasi, sehingga dia akan menyalahkan dirinya sendiri yang sangat tidak berguna dalam keadaan genting. Lalu apakah yang bisa membuat Momo bisa mengatasi rasa paniknya itu? Yaps, yang pertama ialah karena tertekan. Jika tidak dalam kondisi yang seperti ini, maka dia tetap tidak akan bisa mengeluarkan jurus itu. Sama halnya dia yang bisa terbang saat terjatuh dari Onigashima.
Yang kedua adalah semua penduduk menaruh harapan sepenuhnya di pundaknya. Dengan begitu, dia yang sangat panik tersebut akan bisa berkonsentrasi lebih. Bukti ini sudah beberapa kali ditunjukkan. Contohnya pada saat di penjara Udon, di mana pada saat semua penduduk merasa putus asa karena virus yang mematikan itu, ditambah dengan Luffy yang memarahi sifatnya yang pecundang, barulah di situ sifat kepemimpinan dari Momo muncul dan kemudian membuat semua orang bangga kepadanya. Sehingga jika kita menghubungkan hal ini, untuk mengatasi rasa paniknya itu, dia membutuhkan dorongan yang besar dari seluruh penduduk Wano Kuni. Alasan mengapa Shin para penduduk melepaskan lampion pada chapter 1047 ialah karena masih berhubungan dengan panel selanjutnya, di mana nantinya semua samurai yang ada di Onigashima yang sedikit meratapi nasibnya yang akan berakhir tidak akan menyesali apa yang dipilihnya. Bukti untuk mendukung hal ini menjadi benar pada perkataan para samurai yang berkata bahwa mereka lebih baik mati di sini agar Pulau Wano Kuni tumbuh menjadi pulau yang sangat hebat tanpa ada penderitaan. Lalu dengan melihat lampion yang berterbangan itu, mereka sudah siap untuk situasi apapun. Sedangkan dalam sisi dari Momonosuke pasti akan menangis seperti biasanya, serta mengatakan bahwa ia adalah shogun paling pengecut yang pernah ada. Karena sejatinya seorang shogun akan membawa harapan dari penduduknya ke tempat yang lebih baik. Disitulah secara tak sadar, karena emosi yang berlebih, Momo bisa memunculkan awan Homura Gomu walau tidak sebesar milik Kaido. Nah, untuk menutupi kekurangannya itu, bisa saja dia menggunakan api lampion yang berterbangan untuk menunjang Homura Gomunya. Dengan begitu pula, secara singkat, dia bisa memindahkan Onigashima dalam waktu yang sangat singkat. Ya walaupun ini sedikit aneh, tetapi hanya cara ini saja agar Momonosuke mengeluarkan jurusnya itu. Bila hal itu benar, maka Luffy akan dengan bebas untuk menghantam Kaido dengan jurus barunya itu. Bisa saja jurus tersebut akan menghabisi Kaido sekaligus. Belum diketahui seperti apa jurusnya itu, yang pasti sangat mematikan. Sebagai tambahan saja nih, nah, setelah melihat One Piece versi anime episode 1015, terlihat di akhir episode, Luffy mengawali pertarungan dengan pukulan besar yang bernama Red Rock, di mana serangan itu berhasil menjatuhkan Kaido sampai tersungkur. Lalu apakah hubungannya dengan chapter 1047? Yaps, menurut kami pukulan yang dilancarkan oleh Luffy saat itu sama seperti pukulan terakhir dalam chapter 1047. Perbedaannya di sini, tangannya di sini sebesar raksasa tanpa api yang mengelilinginya. Dari kedua hal itu, apakah hal ini hanya sebuah kebetulan belaka atau memang direncanakan? Menurut kami jika memang sudah direncanakan seperti ini, maka kemungkinan besar chapter berikutnya adalah pukulan terakhir dari Luffy bisa saja menjatuhkan Kaido. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Kebetulankah? Lanjut kembali ke inti alasan kenapa Kaido tidak kalah pada chapter berikutnya. Setelah beberapa Luffy dan Kaido bertarung, banyak para fans yang berteori kalau gaya bertarung Kaido merupakan representasi dari Wisdom King atau 5 dewa kebijaksanaan. Mengingat beberapa kali Kaido mengeluarkan jurus yang namanya hampir mirip dengan 5 dewa tersebut. Dan sampai saat ini masih 4 nama atau jurus yang dikeluarkan oleh Kaido. Jadinya kurang 1 dewa lagi atau kekuatan yang belum dikeluarkan oleh Kaido yaitu Akala yang memiliki arti tak tergoyahkan. Apakah hal ini juga adalah cocok logi belaka atau memang saja kebetulan? Kita lihat saja nantinya. Spekulasinya jika memang Kaido memiliki 1 jurus andalan lagi masih simpang siur. Namun bila kita melihat dari awan Homura Gomu dari Kaido yang mulai menipis, maka artinya sebentar lagi, maka mau tidak mau, dia harus mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk bisa menahan lagi Onigashima. Jika tidak, kastil dan seluruh bajak lautnya akan mati. Artinya sudah pasti Kaido masih menahan jurus andalannya hanya di saat-saat genting saja. Besar kemungkinan jurus barunya itu dia gunakan untuk bisa menahan atau menyerang Luffy sekaligus. Alhasil nantinya penentu dari pertarungan ini akan diakhiri dengan jurus andalan masing-masing. Lanjut dari sisi lainnya, apakah yang akan terjadi pada Hiyori nantinya? Untuk saat ini kami masih memegang prediksi kami pada video sebelumnya, bahwa saat Onigashima berhasil dipindahkan, disitulah Hiyori akan selamat. Sementara Orochi akan mati terbakar tanpa ada yang menolong sedikit pun. Sama halnya apa yang dilakukannya kepada Oden dahulu. Spekulasi kedua, dalam kegentingan itu ada seseorang yang berhasil menyelamatkannya. Bisa saja Denjiro atau yang lain. Sementara hanya itu saja yang kami informasikan untuk kalian tentang spoiler One Piece pada chapter 1048. Akankah ceritanya sama seperti ini atau meleset jauh? Nantikan saja pada chapter berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.